Oke, untuk materi kali ini kita akan membuat caption atau keterangan pada gambar maupun tabel ataupun objek lainnya di dalam Microsoft Word. Nah, kita langsung saja membuka dokumen baru ya. Ini dokumen baru masih kosong. Kita akan nanti isi menggunakan eh, gambar, tabel ataupun objek lainnya. Pertama kita akan menyisipkan gambar beberapa gambar dan membuat caption, lalu membuat daftar gambar. Untuk gambar kita bisa ambil dari manapun ya dengan cara apapun. Contohnya yang akan saya praktekkan adalah dengan cara mengcopy paste gambar tersebut. Kita cari gambar dulu, kita copy paste di Microsoft Word. Kita paste di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang akan diberikan caption. Untuk pertama adalah kita mengatur ukuran gambarnya dulu ya. Nah, ini kursor taruh di sebelah, di pada titik. Ini ada 8 titik ya. Taruh saja di salah satu, lalu kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari si gambar itu. Kita ke menu picture format ini ya. Picture format ini adalah menu untuk memanipulasi gambar. Contoh, misalnya gambarnya pengen ditaruh di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini. Atau bisa kita kontrol R seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk mengatur posisi gambar. Nah, kita bisa mengedit gambar. Ya. Jika pengen lebih terang seperti ini, ya, sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Nah, untuk sementara kita sudah seperti ini, kita langsung berikan caption saja untuk gambar pertama. Di mana caption akan diberikan, kita pergi ke menu reference, klik reference ya. Jadi caption ada di sini. Nah, di sini ada caption ya. Di bagian caption kita bisa klik saja langsung insert caption. Oke. Nah, kita bisa memberikan label baru ataupun label yang sudah ada. Di bagian untuk membuat label baru, kita tinggal buat saja di sini ya. Boleh labelnya apa di sini nih ya. Ini label. Nah, ini labelnya apa? Kita buat misal nanti. Kalau ingin menggunakan label yang sudah ada, kita tinggal pilih. Nah, di sini sudah ada equation, figure, dan table. Nah, di sini kita akan membuat label baru. Kita klik aja new label. Misal namanya gambar. Cukup gambar saja. Nah, kalau kita mau mau menambahkan eh, 1.1, nah seperti itu ya, menghitung gitu. Nah, boleh kita tambahkan satu seperti ini, lalu titik. Nah, nanti untuk gambar selanjutnya maka akan untuk gambar pertama akan nanti 1.1, untuk gambar kedua 1.0 seterusnya. Nah, kalau kita tidak memberikan nomor maka otomatis nanti gambar pertama akan gambar 1, gambar kedua gambar 2 seperti itu konsepnya. Kita klik OK ya. Nah, caption yang akan dipakai adalah gambar. Nah, ini previewnya seperti ini. Jadi nanti captionnya adalah gambar 1, lalu kita memberikan keterangan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini di labelnya sudah tambah sekarang ada gambar ya. Untuk posisinya sendiri, posisi captionnya biasanya memang di bawah. Kita bisa pilih di atas atau di bawah. Cuman untuk gambar kita pilih di bawah. Kalau sudah kita klik OK, nah maka akan muncul seperti ini. Otomatis caption muncul. Nah, kita bisa berikan keterangan. Misalnya gambar 1, eh, background 1. Nah, so seperti ini. Ya, kita kasih tanda. Ini sebetulnya bisa kita manipulasi ya. Yang penting itu pada bagian caption ini ya. Kalau untuk yang selanjutnya bisa kita manipulasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah bisa kita atur sendiri posisinya, formatnya misal menggunakan Times New Roman, dan posisinya di tengah, lalu kita tidak italic tapi normal saja seperti itu ya.
Warnanya misal boleh warna hitam, ukurannya misal 12 seperti ini. Nah, ini untuk gambar pertama. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menyisipkan gambar, ya kita bisa tambahkan lagi misal di halaman kedua di sini ya. Kita sisipkan lagi, kita cari gambar yang lain, misal gambar kedua, kita paste di sini. Nah, kita bisa atur kembali gambarnya. Pertama kita atur posisinya seperti tadi, ya di tengah. Oh, ketutup ya, karena memang otomatis dan seperti ini formatnya. Kita kontrol saja, kita perkecil dulu. Nah, jadi memang ya seperti ini. Nah, bisa kita pindahkan sebetulnya. Nah, seperti ini. Menambahkan gambar ini, kita tinggal klik saja tadi ke menu reference, berikan caption. Kita langsung saja oke, karena si labelnya kan sama ya, gambar. Nah, otomatis nanti ini adalah gambar kedua seperti itu. Ya. B. Nah, sisinya di tengah kita samakan sama tulisannya seperti ini. Oke. Nah, kita sudah membuat dua gambar. Nah, misal kita lupa pengen menyisipkan satu gambar di tengah-tengah gitu. Nah, jadi nanti ada gambar baru, yaitu gambar kedua. Nah, gambar kedua ini nanti menjadi gambar ketiga. Gimana caranya? Sama ya. Lalu kursornya di tengah-tengah. Bisa kita ini turunkan untuk gambar ketiga, kita turunkan satu halaman ke bawah. Sini. Nah, ya, seperti ini. Posisinya kita ke atas kan. Nah, seperti ini. Nah, kita pengen menyisipkan gambar baru di sini. Prosesnya sama kayak tadi, tinggal kita copy paste gambar baru. Lalu kita paste di sini. Kita atur lagi urutannya kayak sesuai. Nah, kita posisinya di tengah seperti ini. Nah, nah ini kita kasih caption lagi ya. Harusnya otomatis ya dia menjadi caption 2 ke reference lagi lalu insert caption. Nah, otomatis kan dia akan um, mereference ke gambar apa, diberi caption gambar 2. Jadi menjadi posisi kedua. Kita klik OK. Nah, jadi gunanya insert caption ini, jadi kita tidak harus mengatur gambar keberapa. Misalkan kalau ada 100 gambar, otomatis kalau ada gambar baru di tengah-tengah pasti akan menyesuaikan. Itu kita nggak usah menghitung lagi ini gambar keberapa seperti itu. Sesuai kebutuhan ya, seperti ini ya. Jadi sudah ada 3 gambar dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 ya. Ya, sekarang kita tinggal membuat daftar gambar. Gimana caranya? Ya, bisa daftar gambarnya ada di sini. Kita tinggal, berarti yang si gambar ini, gambar 1 dan 2, kita turunkan satu halaman, Ctrl Enter ya. Nah, kita ingin membuat daftar gambar di sini. Ini saja langsung misalnya judulnya daftar gambar. Seperti ini, kita bisa atur. Ini bisa pakai konsep heading ya. Selanjutnya, kita mengisi atau daftar gambarnya di sini. Sorry. Caranya adalah kembali ke menu reference, klik, nah lalu klik insert table of images. Nah,
Di sini ini hampir sama seperti table of contents. Kalau table of contents di sini, kalau table of page di sini. Jadi sebetulnya pop up-nya sama ya. Kalau table of content yang kita isi itu ada di sebelah kiri di sini yang aktif. Kalau daftar gambar ada di sini. Untuk daftar table juga sama ya seperti daftar gambar. Nah, formatnya kita bisa atur mau klasik atau simple. Nah, ini boleh yang mana, tapi kita pilih yang from template aja. Captionnya tadi karena kita pakai caption gambar, jadi pilih yang gambar. Include label and number artinya si labelnya tadi di apa di checklist aja karena nanti biar seperti ini. Jadi gambar satu namanya apa seperti itu. Jadi, ininya di defaultkan saja. So page numbers ini adalah nomor halaman gambar berada di halaman berapa seperti itu. Ya, kalau kita pengen modifikasi si table gambarnya bisa dimodifikasi ya. Karena pernah ditunjukkan ini caranya seperti modifikasi daftar isi ya. Nah, caranya seperti ini. Kita klik OK, kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul daftar gambar. Gambar satu itu ada di halaman kedua ya, mengacu kepada posisi dari eh, nomor kertasnya. Ini otomatis walaupun kita belum memberikan nomor halaman, tapi otomatis dia akan menjadi halaman pertama. Ini halaman kedua dan ini halaman tiga ya, sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan menyisipkan daftar tebal. Caranya sama seperti daftar gambar. Hanya bedanya kita membuat tebal. Kalau membuat tebal bisa langsung di Google. Di mana kita akan membuat tebal tergantung ya. Misal kita akan membuat tebal mulai dari halaman 3 ya di sini. Di sini kita ya, di sini. Kita atur dulu posisi gambarnya. Kita misalkan membuat tebal pertama di sini. Kita ke menu insert. Nah, di menu insert ini kita bisa membuat tebal. Tapi tadi ya, gambar juga bisa disisipkan pada menu insert melalui uh, picture seperti ini. Cuman mungkin ini agak lama karena melalui beberapa langkah. Ya, ini bisa dengan copy paste seperti tadi. Atau kita misal bisa mencari online pictures ya, artinya kita mencari gambar dari online. Ya, misal gambar kuda. Nah, bisa kita cari seperti ini. Tinggal di insert dan lalu nanti akan muncul. Nah, ini mungkin lebih gampang bagi kita jika memang kita ingin membuat makalah terus kita belum pengen ngasih gambar tapi gambarnya itu belum kita persiapkan, mungkin lebih enak seperti itu ya. Oke, kita langsung tadi karena kita akan membuat table jadi kita hapus gambarnya, kita langsung membuat table yaitu di menu tables. Tablesnya ini bisa kita melalui seperti ini, jadi disorot dulu, disorot ini. Ada berapa kolom dan ada berapa baris yang akan kita buat. Kalau ini berarti 4 kolom 5 baris ya. Atau misal dengan cara insert table. Nah, untuk insert table ini lebih gampang karena kita bisa menentukan kalau untuk eh, kita bisa menentukan jumlah dari kolom dan table dan barisnya ya. Kalau untuk disorot seperti ini otomatis hanya 10 kali 8 artinya 10 eh, kolom dan 8 baris. Nah, kalau insert table dia bisa lebih dari 10 kolom, misal 20 kolom atau dan barisnya bisa 100 dan sebagainya ya. Itu pilihan tergantung ya pilihan kita mau pakai yang mana. Kita misalnya membuat gambar seperti ini, contohnya 4 kolom dan 5 baris. Nah,
Maka ketika kita membuat tabel, sorry ya bukan gambar tapi tabel, ketika kita membuat tabel otomatis akan muncul tab baru bernama table design dan layout. Nah, bedanya untuk table design ini adalah kita bisa menentukan style gambarnya, style tabelnya seperti ini. Ya, mau pilih yang mana? Yang seperti ini. Lalu atau misal kita bisa menentukan sendiri si warna dari tabelnya, misalnya tabelnya pengen kuning misalnya seperti ini. Yang atas misalnya kita bisa memberikan warna yang berbeda, misal. Nah, setelah itu garisnya tidak kelihatan, kita bisa memberikan garis atau border, double, lalu kita box stance, ya, di bagian border, all border misalnya ini. Nah, ini biar kelihatan. Si border ini bisa kita pilih sendiri warnanya sebetulnya, ya. Colornya misal mau pakai warna merah, nah seperti ini, ya. Itu tergantung kebutuhan ya. Nah, apakah kita isi tabelnya? Ya itu tergantung mau isi tabel atau tidak. Kita bisa mengatur ukuran lebar maupun tinggi tabel. Nah, cara seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kursornya harus kalau untuk ditinggikan harus berbentuk seperti ini. Kalau untuk dilebarkan juga harus berbentuk seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, pada bagian layout, kalau untuk bagian layout kita bisa menambah kolom, menghapus kolom, atau menambah dan menghapus baris. Ya, contohnya adalah misal kita ingin menambah baris seperti ini, kita klik insert di layout atau otomatis kan menambah. Nah, kenapa warnanya berbeda? Karena tadi stylishnya kita pertama pakai yang ini. Harusnya kalau pengen warnanya sama, harusnya nggak usah dipakai stylish dulu ya. Jadi biarin aja lalu kita bisa terus beli stylishnya dulu seperti itu. Dengan manual seperti ini. Contohnya mungkin kita kembaliin dulu supaya lebih gampang. Supaya kelihatan. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita langsung kasih caption. Caranya adalah seperti tadi ya. Kalau tabelnya diklik, lalu ke menu reference, kita bisa bikin insert caption. Kita bisa bikin tabel atau label baru. Kalau tadi kan gambar untuk gambar, kita bikin label baru, misal tabel, tabel untuk tabel untuk eh, tabel seperti itu. Ya, kita klik OK, kita klik OK. Oh, untuk posisinya misal kita bedakan tabel itu biasanya kan captionnya di atas. Ya, kita klik OK. Nah, muncul seperti ini. Misal data mahasiswa seperti ini. Kita bisa mengatur. Jadi kita bisa atur sendiri. 15 saja sesuai dengan ya. Kita bisa isi tabelnya. Tulisannya Pak putih ya bisa kita blokir tulisannya lalu kita ubah biasanya ke warna hitam seperti ini ya, nomor 1 2 3 dan sebagainya ya. Yang bisa istilahnya supaya untuk mempersingkat. Ini tabel pertama sudah dibuat, misal kita ingin kasih tabel lagi atau buat tabel lagi di bawah, nah, seperti ini. Caranya adalah sama seperti tadi ya. Kalau pengen cepat, misal kita copy paste aja lalu kita manipulasi tabelnya. Nah, contohnya misal saya pengen merge
pada bagian program studi. Misal kita yang kedua ini sebenarnya table nilai atau sama. Nah, kita bisa memilih caranya adalah kita blok dulu. Bisa bagian ini kita mas. Kalau kita pilih data dan kita pilih merge cells, ya, yang akan punya itu seperti ini. Nah, itu caranya untuk merge. Nah, kita kasih caption lagi untuk tabel kedua ini. Di blok dulu tabelnya, lalu kita pilih difference lagi, lalu kita pilih insert caption. Diokekan saja kan otomatis akan menjadi tabel kedua. Lagi insert kami sebagai itu seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal membuat daftar eh, daftar tabelnya di atas setelah daftar gambar. Misal tabelnya kita turunkan satu halaman ya, ke halaman 2, tinggal kontrol enter seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya di materi sebelumnya. Kita tinggal buat di sini ya. Sorry, turun dari saya. Nah, buat di sini tadi ya ke menu reference, lalu ke menu insert table APJ, sama prosesnya seperti yang membuat daftar gambar, hanya kita tinggal nah ini sebenarnya otomatis ya, karena kita membuat daftar table tinggal membuat ya tadi kan membuat daftar gambar lalu dibuat membuat caption gambar lalu membuat daftar gambar. Sekarang membuat tabel dan membuat daftar tabel. Jadi kalau misalnya nanti defaultnya seperti ini ya kita tinggal pindah ke tabel, kita klik oke, maka muncul seperti ini. Sudah ada ya. Misal saya pengen turunkan mau yang kedua ke yang ketiga, berarti ada perubahan alamat. Misal kita turunkan satu kedua seperti ini, kita tinggal update field ya. Kalau untuk nomor halaman artinya tidak ada perubahan di konten, ya cukup yang atas. Kalau untuk ada perubahan di konten, klik yang bawah. Karena ini tidak ada, kita klik OK aja. Nah, maka akan berubah halaman. Ini juga sama. Di update field, ya sudah sesuai. Oke. Jadi itu saja untuk ini nomor halaman belum dibuat, tapi yang 2, 3, 4 ini artinya dia referensi ke si nomor halaman ya, ke apa, apa nomor kertas ada di urutan kertas seperti itu. Oke, itu saja untuk materi pembuatan caption dan daftar gambar maupun daftar tebal. Untuk materi selanjutnya akan ada di video yang lain. Terima kasih.